Memang ini juga tercermin dalam tren permintaan daging sapi di perusahaan Anda, Bu Diana? Iya Mbak, sangat berpengaruh ya. Karena konsumsi rumah tangga terjadi penurunan, pasti penurunannya karena apa nih? Karena 9 atau 11 bahan pokok. Nah, daging ini termasuk dalam 11 bahan pokok Mbak. Jadi tentu memang terjadi sekali penurunan. Penurunannya konsumsi rumah tangga sebenarnya di 2024 juga sudah terjadi penurunan. Tapi lebih terjadi lagi di 2025 di kuartal ketiga dikarenakan ada case yang di bulan Agustus itu Mbak. Nah ini sangat berpengaruh sehingga semua berbicara bahwa daya beli masyarakat turun. Semua omset turun. Betul. PHK terjadi. Nah ini yang memang terjadi di lapangan demikian. Dan akhirnya terasa juga terhadap tren permintaan daging. Betul. Oke, kita sekarang bicara berkaitan dengan kuartal 4. Kita sudah berkali-kali melihat dan juga menyaksikan sendiri upaya pemerintah untuk bagaimana caranya untuk mendorong makroekonomi kita secara kuat begitu. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah berkaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang menggelontorkan sekian ratus triliun rupiah untuk mungkin sebenarnya konteksnya untuk perbankan. Tapi kan sebenarnya ini kan kita bicara berkaitan dengan fundamental makroekonomi kita. Apakah memang mungkin ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tren permintaan daging? Mungkin proyeksinya selama sudah sebulan ya Bu kurang lebih istilahnya stimulus ini digelontorkan. Ya, kita tahu bahwa ini kan multiplier efeknya besar ya Mbak ya, dengan Pak Purbaya ini melihat bukan hanya dari segi makro saja, tetapi ekonomi secara mikro. Yang teman-teman di lapangan terjadi, beliau bagaimana membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah ini yang kita lihat bagaimana pemerintah berusaha untuk membelanjakan APBN dan APBD-nya, kemudian menggelontorkan stimulus yang ada. Nah ini sangat baik sekali berdampak kita lihat dari daya beli masyarakat. Khususnya kalau udah bicara daya beli masyarakat secara khusus, berarti pada umumnya kami juga mendapatkan multiplier efeknya. Seperti daging kondisi saat ini ya, tentu sampai naik 20-30%. Nah ini yang membanggakan sekali dan menggembirakan sekali buat kami. Mudah-mudahan daya beli masyarakat terus berdampak baik, meningkat terus dengan adanya stimulus-stimulus atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, berarti untuk mempertegas di kuartal keempat sebenarnya di samping soal tantangan soal keran impor tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, cukup optimistis ya Bu bahwa di kuartal 4 ini akan baik begitu trennya? Ya. Kalau kebijakannya terus pro rakyat, insya Allah kita akan mendapatkan dampak ya sebagai pengusaha dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat, dan paling penting adalah pemerintah tahu membuat kebijakan itu tepat sasaran. Jangan nanti tidak tepat sasaran sehingga percuma saja ada kebijakan tetapi tidak membuat daya beli masyarakat baik dan roda ekonomi tidak berjalan. Harapannya adalah seperti itu. Kalau beliau-beliau yang memang mempunyai kewenangan untuk itu tahu persis kondisi di lapangan dan penyakitnya seperti apa, harus dikasih obatnya seperti apa, dan itu betul-betul jadi sesuatu yang menyembuhkan, pasti jadi bagus kan kebijakannya. Ya, kebijakan yang solutif begitu. Betul. Ya Bu, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan yang itu tadi pasti implementasinya juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Tidak hanya tujuannya saja yang baik, tapi impact-nya juga harus dipastikan begitu ya Bu. Betul. Oke, selanjutnya di tahun 2026 sendiri kalau dari perusahaan proyeksinya apakah akan menjadi tahun yang cukup mudah untuk bisnis atau sebenarnya sudah ada tantangan-tantangan tersendiri yang memang sudah akan diwaspadai Bu Diana? Mungkin boleh proyeksinya. Kalau kami optimis ya, karena melihat bagaimana Bapak Presiden ini lebih terfokus kepada masyarakat, rakyat banyak, satu. Kemudian yang kedua hilirisasi, ini kan yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden. Nah kalau berbicara mengenai hilirisasi, pasti yang terdampak dan yang akan melakukan operation pelaksanaan itu pasti masyarakat lagi, masyarakat banyak. Nah inilah yang mudah-mudahan kebijakan dari Bapak Presiden ini diimplementasikan oleh pembantu-pembantu Presiden. Dan bisa terlaksana. Apa yang kita harapkan adalah bagaimana ekonomi kerakyatan bisa berjalan, berarti masyarakat banyak atau rakyat
itu bisa mempunyai kenaikan taraf hidup lah. Oke, berarti kan bisa dibilang 2025 di kuartal terakhir cukup optimistis, kemudian di tahun 2026 juga potensinya sudah ada, sebenarnya hanya butuh komitmen dari pemerintah untuk mendukung industri dan juga ekonomi masyarakat. Kalau dari Suri Nusantara Jaya sendiri, apakah memang ada rencana untuk memperluas investasi misalnya di bidang logistik dingin atau cold chain, atau mungkin diversifikasi produk kemasan lainnya, Bu? Iya Mbak, ini berita baiknya. Kami itu banyak diminta oleh teman-teman dari luar justru. Mereka ingin masuk menjadi investor. Karena melihat dari, kebetulan kami kan bisnis di pangan ya. Nah sekarang pangan ini kan sedang baik-baiknya dengan adanya program pemerintah MBG. Jadi dari luar ini banyak sekali mengharapkan kita untuk bekerja sama. Dan memberikan investasi ke perusahaan kami gitu. Tapi kami juga harus berpikir kan apa ini nanti benefit yang kita terima kalau misalkan sebagian saham kita berikan ke mereka, sedangkan perusahaan saya kebetulan belum go public ya. Nah itu yang sekarang terjadi dan ada beberapa entitas yang memang kami juga masuk di situ, jadi kami tahu itu juga banyak investor yang ingin masuk di situ, Mbak. Oke, luar biasa, berarti optimistisnya, bahkan sudah sampai di level investor ini appetite-nya meningkat terhadap perusahaan pemasok daging. Karena program makan bergizi gratis, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya program makan bergizi gratis secara tidak langsung sudah memberikan multiplier effect yang positif bagi pengusaha daging. Pengusaha pangan. Pengusaha pangan lebih luas lagi. Mungkin pertanyaan saya lebih spesifik lagi, Bu. Akhirnya bagaimana menentukan lini usaha diversifikasi yang tepat melihat appetite investor ini cukup tinggi? Apa yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan, Bu? Supaya memastikan bahwa ya itu tadi profit tetap maksimal begitu. Ya tentu dari hulu ke hilirnya ya Mbak, kita harus jaga. Kemudian cold chain yang Mbak sampaikan. Kemudian juga kita ini negaranya adalah provinsi-provinsi, pulau-pulau. Harus dipastikan di seluruh Indonesia kita punya produk harus ada. Jadi bukan hanya saya, tapi semua teman-teman yang bergerak di bidang pangan, kita buatlah bahwa semua ada di mana-mana, sehingga kalau konsumen mencari produk kita itu ada. Kalau tidak ada, apapun yang akan terjadi Mbak, pasti harga naik. Nah ini yang kita mengkhawatirkan, harus cepat-cepat dibantu juga pemerintah dalam logistik kita. Logistik kita kan mahal. Jadi jangan sampai nanti harga di daerah harganya naik. Sedangkan MBG kan seluruh Indonesia. Itu Mbak.